YouTube channel. Udah lama banget aku nggak upload video. Dan di video kali ini aku mau membahas sesuatu yang lain mengenai diri aku selama ini. Jadi aku mau curhat tentang penyakit aku yang aku alamin. Penyakit aku ialah GERD dan anxiety, gangguan kecemasan dan asam lambung. Penyakit ini sangat mengganggu keseharian aku, bahkan aku nggak bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Aku sering mengalami gangguan kecemasan yang parah, sering serangan panik di mana aja. Bahkan aku sering mengalami serangan panik tengah malam, di tempat olahraga, di keramaian. Rasanya tuh nyesek, nyeri di ulu hati, sampai jantung berdebar kencang. Habis itu kejang-kejang sampai mataku ikut kebalik gitu. Rasanya tuh nyiksa banget dari kehidupan sehari-hari. Aku saat ini masih menjalani terapi pengobatan, dan aku belum ke psikiater karena di daerahku nggak ada psikiater. Jadi aku masih berjuang dengan penyakit ini. Aku merasa diriku, penyakit aku ini parah, seakan-akan aku akan mati. Tapi dokternya bilang, ini kamu tuh nggak apa-apa, cuman sakit asam lambung doang. Kamu itu psikosomatis, penyakit pikiran, katanya. Kok bisa gitu? Aku nggak percaya sama diagnosa dokternya. Aku ini sakit parah. Yang aku rasain ketika dia kambuh, ketika serangan panik, aku ngerasa pertama kali nyeri banget di ulu hati. Habis itu sesaknya nyesek banget. Habis itu aku ngerasa cemas berlebihan. Habis itu tanganku kesemutan sampai kaku gitu. Kalau udah parah banget, cemasnya udah parah banget, sakitnya aku sampai kejang-kejang dan susah nafas. Baru kemarin aku mengalami itu, dan sampai saat ini udah 7 bulan lebih aku mengalami penyakit ini, dan keluhannya setiap hari. Bayangkan, setiap hari aku harus mengkonsumsi obat-obatan, dan rasanya itu sedih banget. Di umur yang sekarang ini kita udah diberi sakitnya kayak gini, tapi aku tetap ngejalanin. Orang yang anxiety atau gangguan kecemasan sering memikirkan hal-hal yang belum terjadi, yang gak penting sama sekali kita pikirkan. Dan orang yang anxiety pasti takut mati dan memikirkan kematian. Apakah kita besok masih hidup, ataukah umur kita gak lama lagi. Sering dokter bertanya, apakah kamu stres, apa yang kamu pikirkan? Dan aku menjawab, aku gak stres, aku lagi baik-baik aja. Berarti pemikiran kamu selama ini salah, makanya kamu tuh susah sembuh, katanya. Sehat sebentar, kambuh lagi, sehat sebentar, kambuh lagi. Dan aku sering kalau ada tetangga yang meninggal sebelah rumah atau dekat rumah, atau yang meninggal di usia muda, aku tuh cemas banget. Asam lambungku naik, lalu aku pikiran tuh nggak karuan. Akhirnya aku cemas. Kan nggak penting pemikiran yang kayak gitu. Umur kan di tangan Tuhan, kita kan nggak tahu. Tapi aku udah coba semampu aku untuk menenangin pikiran aku, untuk nggak memikirkan hal-hal yang tidak perlu, yang belum terjadi. Tapi tetap nggak bisa. Apa karena aku belum ke psikiater? Tapi di sini emang nggak ada psikiater. Aku cuma berobat ke rumah sakit dan dokter-dokter terdekat. Aku cuma dikasih obat antidepresan. Itu pun obat antidepresannya nggak banyak dikasih. Ketika kambuh banget baru aku konsumsi obat antidepresannya. Yang susahnya lagi ketika kita ngobrol sama orang banyak, kita pergi ke suatu tempat misalnya kambuh, tiba-tiba aja kita ngerasa panik, cemas.
dan jantung berdetak kencang gitu. Aku sering nangis, kenapa aku kayak gini gitu, kapan aku sembuh, padahal aku udah minum obat rutin tiap hari. Aku udah jaga pola makan aku selama 7 bulan lebih ini aku nggak mau konsumsi cabai yang pedas-pedas, yang asam-asam. Padahal aku suka banget sama yang pedas, sama mie instan, bakso gitu. Mungkin itu yang kemarin memperparah emah aku sehingga jadi GERD gini. Sebenarnya gangguan kecemasan ini aku udah mengalami udah lama, tapi aku nggak merasa diriku anxiety. Cuman aku searching di Google, ini gangguan kecemasan, udah lama banget sih. Tapi sekarang karena aku GERD, jadi aku sering cemas, dan ketika aku cemas GERD aku kambuh gitu. Dia berputar-putar. Ketika aku cemas GERD aku kambuh, ketika GERD aku kambuh aku cemas. Dan sampai saat ini aku masih ngejalanin terapi pengobatan, aku masih kontrol ke rumah sakit, aku minum obat herbal, dan aku sangat berusaha untuk menenangkan pikiran aku agar nggak stres, nggak memikirkan hal-hal yang nggak penting. Dan semoga ini cepat berlalu dan aku cepat pulih dan sembuh lagi, amin. Sekian dulu video dari aku tentang curhatan penyakit aku. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.